Rojak kita, harapan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tibil guru aja ya menyapa insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Tapi pendek mah, walaupun pendek kalau dah kita biasakan berat. Makanya tetap harus kita biasakan dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, ya Nabi ya Nabi salam alaika ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukti cinta kita yang kedua kepada Nabi apa bu? Dengan kita paling tidak mengenal keluarga Nabi dari keluarga dekatnya yang jauh-jauh. Kalau tadi dibaca dalam berjanji itu banyak, silsilah lanjutannya banyak keluarga Nabi. Kita yang dekatnya dari keluarga dekatnya siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya itu. Jadi itu kayaknya ditanya cinta kepada Nabi, ketika ditanya siapa nama ayah Nabi bingung. Anak-anak siapa nama ayah Nabi? Anak Nabi ada berapa? Anak Nabi ada berapa? Ada lagunya untuk anak-anak ibu anak-anak ibu. Apa lagunya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah ibn
Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama pamannya bernama Abu Thalib. Boleh kita berdoa, Abu Thalib. Jadi untuk kita mempelajari, Islam memberikan pengajaran kepada anak-anak itu. Karena kan kalau tadi apa singkong stres anak kita, makanya lewat lagu dibaca dan terasa ternyata kita sudah memasukkan sejarah atau memasukkan silsilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga salah satu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling tidak dalam peringatan Maulid ini, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan cuma dapat peringatan baik, jangan cuma dapat nasihat minyak baik, tapi mana mulai saat ini kita bersama-sama tanamkan di dalam diri kita. Kalau yang selama ini kita masih jarang bersolawat kepada Nabi, yuk mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selama ini masih asik atau masih acuh dengan silsilah keluarga Nabi, yuk mulai sekarang kita mau belajar silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagi yang ada di berjanji ataupun banyak istilahnya rujukan lain tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini bukti cinta kita. Selain itu, setelah kita tahu, setelah kita banyak bersolawat, jangan lupa juga Bu menjalankan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita. Jadi apa yang Nabi kita lakukan dalam kehidupannya, mana itu kita aplikasikan dalam diri kita. Nabi itu kalau makan baca doa apa? Doa makan, kan mesti ya. Doa makan apa doanya? Allahumma barik lana fima. Nah, makanya dengan tangan kanan. Itu sunnah, ya. Kalau kita masuk ke masjid atau musola, sunnahnya apa? Masuk masjid atau musola dengan kaki kanan. Berdoa lagi, apa doanya? Allahumma tahli. Oh, Ustaz, ya tinggal bulu-bulu ya, masih kecil dah. Yang penting kaki kanan ya. Allahumma tahli abwaba rahmati. Keluarga itu juga sama. Subhanallah. Ini apa tuntunan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita. Agar apa Bu? Agar apa yang kita lakukan selama kita hidup ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kita tidur sampai kita tidur lagi, bangun tidur lagi, semuanya kalau bisa punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang itu tugas kita manusia Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Itu tugas kita. Kita tahu ibadah itu ada dua. Ada ibadah makhluk, ibadah kita kepada Allah dengan sholat kita. Sholat. Ada ibadah ghairul makhluk. Ibadah yang tidak wajib. Apa itu kan dengan keseharian kita. Kita mana kita bergawe di rumah capek, ada nilai ibadah yang Allah. Kalau kita gawe di rumah ibu-ibu lagi capek keruntut, rugi. Rugi. Kenapa? Karena kata nilai ibadah. Sama juga kita bapak-bapak keluar rumah gara-gara tidak dibuatkan kopi pagi bergawe keruntut. Gara-gara dapat kopi, padahal memang kopinya apa itu karena tidak dikasih duit itu ya. Iya. Karena dikasih dia beli kopi apa sama anak buat kopi ya, kasih agar tak mungkin ada galak juga ada. Iya. Terus tuh akhirnya apa? Keluar rumah dalam kondisi hatinya dongkol, gendumel kata Jawa. Itu benar ya, gendumel ya. Terus tuh akhirnya apa?
mulainya hari itu tidak ada nilai ibadah. Rugi yang main. Maka oleh karena itu dalam kita beraktivitas, dalam kita berbuat keseharian kita berharap semuanya itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kami katakan di awal, ibadah kita kepada Allah dengan ibadah waktu sholat kita koreksi saat ini. Makanya sholat kita saat ini. Ibu-ibu, Bu. Makanya sholat ibu hari ini alhamdulillah lancar Ustaz. Lada segala 5 waktu kecuali kalau di halangan alhamdulillah. Enggak apa-apa, itu jangan kita malu. Yang seperti itu jangan malu. Bapak juga sama, jangan kita malu. Jangan kita marah ketika masih ada orang yang ingatkan kita, ngajak kita kepada kebaikan. Jangan kita marah, Bapak Ibu. Kita seharusnya senang, bahagia. Kenapa? Pada hakikatnya ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, yang mau mengajak kita kepada kebaikan, itu Allah masih sayang dengan kita. Ya, Bu? Allah masih sayang dengan kita berarti, Bu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ambil tebal-tebal tadi ya, kaget pas mati, maaf, terjilat api neraka, dan kepengen Allah, Bu. Makanya kadang lakinya ingetkan, Payoma, ya aku tebal ya Pak Bu, tapi dulu aku baik, misalnya gitu kan. Payoma, miak-miaknya sholatnya jangan lupa, kali gara-gara miak, ketika diajar sholat, kakek dulu, aku dilacap, dari miak, ngambil untuk hilang, lagi miak dulu. Nah, jangan seperti itu. Jadi jangan sampai dijadikan alasan sehingga kita tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan di awal, jangan juga kita marah. Jadi kalau ada orang yang ingatkan kita, siapa baik? Walaupun mungkin anak-anak ini ingatkan kita karena kita salah, terima. Kenapa? Karena dalam pepatah Arab itu dikatakan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan kau lihat siapa yang ngatur. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat saat ini, siapa yang ceramah? Udah ceramah dulu, itu lagi. Apa yang dia kamu? Iya. Bakal balik kalau ibu-ibu masih ada, bapak balik kalau pertama. Kenapa? Ya itu tadi. Masih buang lima itulah istilah gitu. Tapi kalau kita datang ke sini hanya untuk bersama-sama, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, insyaallah Allah akan menurunkan rahmat dan berkahnya kepada kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kami katakan, jangan lupa ibadah kita juga kepada Allah. Percuma baik kita memperingati Maulid kalau kita masih sholatnya tidak full 5 waktunya. Peringatan Maulid datang terus, tapi ketika dia kesehariannya habis peringatan Maulid kecapean subuh kesiangan. Nah, ini yang bahaya orang. Habis peringatan Maulid, apalagi kekenyangan, habis makan nasi minyak, kotak kalau dia 2 kotak, misalnya gitu kan. Iya, karena ada lebih, maksudnya ada lebih lah apa? Nambah ya Pak? Gue ada lebih lah kira-kira. Kalau lebih lah apa? Kekenyangan akhirnya subuhnya kelewatan. Ini jangan sampai. Maka oleh karena itu sekali lagi selalu kita selain kita memperingati peringatan ini mengenang baginda Rasulullah, jangan sampai kita lupa tugas dan kewajiban kita yang paling utama apa? Sholat itu ya. Karena agama kita Islam ini kan Bapak Ibu sebenarnya udah susah. Dalam hadis itu kan dikatakan Bunyal Islamu ala khamsin asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu dibangun dari 5 dasar, 5 fondasi. Kalau 5 fondasi ini ada dalam diri kita, keluarga kita, maka insya Allah kita akan selamat sesuai dengan makna Islamnya. Salama yaslimu islaman. Jadi Islam itu agama yang insya Allah membawa selamat. Tapi selamanya ada syaratnya. Bukan Islam KTP-nya main. Islam dilihat ke KTP lah Islam. Tapi masuk musola ada pernah. Pada rumahnya dekat musola masih musola dah
Tidak pernah gitu kan. Dalam pengajian tidak pernah. Ngomongnya Islam. Jadi kalau memang kita ngomong Islam, paling tidak 5 ini tadi Bapak Ibu kita jaga benar-benar. Apa yang pertama tadi kami katakan di awal? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, petugas kita setelah kita saksi percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang keduanya salat wa iqamis shalah. Kenapa salat ini diletakkan pada posisi kedua setelah keyakinan kita kepada Allah? Ini membuktikan bahwasanya pentingnya salat untuk ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita salatnya belum bagus, kita puasa, kita zakat, kita haji, itu bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa misalnya, puasa tapi tidak sholat. Makanya hadis itu kan ada mengatakan kan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'al atas. Banyak di antara kita manusia yang berpuasa tapi dia tidak dapat pahala puasanya. Apa yang dapat? Ju'al atas, lapar dan dahaga. Kenapa? Karena itu tadi dia puasa, dia tidak sholat. Begitu juga puasanya, hajinya sama. Maka oleh karena itu perlu sekali kita jaga benar-benar sholat ini. Apalagi kalau kita nak hitung-hitung nikmat Bu. Masih ya? Jangan tidur dulu. Nanti tidur. Kalau balik tidur ya. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ini Pak, subhanallah. Banyaknya. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha dikatakan. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Bu, kita dapat tidak menghitung. Maka oleh karena itu dalam surat Al-Kautsar Allah memberitahukan kepada kita, wahai manusia, tidak usahlah kau nak hitung-hitung berapa banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Kamu tidak akan bisa. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kepada kita manusia. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita manusia ini. Banyak sekali. Maka oleh karena itu saking banyaknya kita sebagai makhluk yang dhaif ini Bu, tidak usahlah kita hitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekarang bagaimana kita bersama-sama berupaya mempergunakan nikmat Allah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Inilah yang bersama-sama kita lakukan. Mempergunakan nikmat Allah sekali lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempergunakan nikmat Allah untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ngapa main itu Ustaz? Itu. Karena Allah itu Bapak Ibu memberikan kebahagiaan kepada kita paling tidak 2 syaratnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Amanu pertama, iman. Iman bukan cuma ngomongnya beriman. Nah itu kalau itu lemah apa yang namanya iman? Masuk surga dia. Kakek dulu lihat dulu ya. Kalau dia cuma iman namanya wae, tapi tidak berusaha mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan, sama baik. Bisa juga iman masuk neraka, karena dia tidak menjalankan perintah Allah. Amanu. Yang kedua apa? Wa amilus sholihat. Beramal soleh, berbuat baik. Kepada siapa berbuat baiknya? Kepada sesama manusia. Jadi kalau kita sudah bagus ibadah kita kepada Allah, Pak, Bu, jangan lupa juga hubungan kita dengan masyarakat, dengan tetangga harus bagus. Ini terkadang maaf, sholatnya bagus, tapi dengan keluarga masih galak, bermusuhan, dan teguran. Hanya gara-gara masalah sepele, mungkin anaknya ditegur, kesinggung.
Padahal sholatnya rajin. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Yuk, mari kita sama-sama perbaiki. Kalaupun mungkin ada kesalahan ya sudah, kita serahkan itu sama Allah. Jangan sampai kesalahan yang kita lakukan itu lanjut. Kenapa? Karena ruginya di kita dewe. Lalu ruginya di kita dewe. Di sini ada yang itu kira-kira. Sholatnya rajin tapi sama tertaku dalam musuhan. Saya ibu sholatnya rajin tapi sama tertaku dalam atuin. Itu di luar itu kredit itu utang dari mana? Disebarkan kemana-mana, sholatnya rajin. Ada tak yang mau jadi sini? Ada pak? Yang sano aku tuh, yang sano itu pernah aku dapat itu. Kalau di sini nak kate sih. Kenapa bisa seperti ini? Itulah dari syaitan. Makanya kita tidak boleh lengah dengan yang namanya belis, ya bu, dengan yang namanya belis syaitan ini. Karena syaitan iblis ini bapak ibu selalu mencari celah-celah kita, mencari celah-celah kekurangan kita, celah iman kita lagi turun, dicari terus, dampingi kita terus kemana-mana. Sama saat ini juga, kita ini selain dikawal oleh malaikat Allah, dikawal juga oleh syaitan belis. Lagi lemah-lemah dengan gaya diusi, bisa dikurangin sama itu akhirnya itu siapa? Belis. Belis. Maka oleh karena itu sekali lagi kita nak jago benar-benar bu yang namanya keimanan kita ini tadi. Karena dikatakan kan dalam hadis itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik tenang baik gitu dengar tadi dah. Lagi naik, dalam ngantuk lama berapa kali tenang baik dah. Alhamdulillah masih nerima kuping, yang penting kan dengar ya bu ya. Tapi kalau imannya lagi turun, mulai itu lagi turun. Nah kalau yang terjadi seperti ini, cepat-cepat kita kembali